SM Store, amanah dalam muamalah. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Isya dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu kiat bagaimana agar rajin bersedekah, atau hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan agar kita termotivasi, agar kita terdorong semangatnya untuk gemar bersedekah. Perlu diketahui bahwasannya yang namanya harta itu sangat dicintai oleh manusia. Ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita ingkari, bahwasanya harta itu sangat disukai oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Di dalam ayat yang lain Allah jelaskan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia, al khair di sini adalah harta. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta, sangat senang kepada hartanya. Dari ayat-ayat tersebut kita diingatkan bahwasanya harta ini sangat disukai oleh manusia. Sehingga untuk bisa bersedekah itu seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin dan mukminah perlu berjihad melawan hawa nafsunya. Perlu untuk mengurangi rasa cintanya kepada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa terdorong, tersemangati untuk bisa bersedekah, rajin bersedekah, gemar bersedekah, di antaranya selain kita melawan hawa nafsu kita, berjihad melawan hawa nafsu kita, maka kita ingat-ingat kembali. Kita ingat-ingat kembali keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan sedekah. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau tentang keutamaan sedekah. Jadi setiap ibadah, bukan hanya sedekah, setiap ibadah, setiap ketaatan yang kita ingin tersemangati dalam melakukannya, coba diingat-ingat lagi keutamanya apa, fadilahnya apa, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah itu terdorong dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian banyak ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan sedekah, Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, barang siapa yang memberikan hartanya, dia bersedekah dengan hartanya. وَاتَّقَى, dan dia bertakwa. Dia bertakwa dalam artian dia tahu bahwasanya sedekah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dia sedekah itu bukan untuk dibilang dermawan, bukan dibilang orangnya loman, bukan dibilang ini, dibilang itu, bukan. Wasaddaqa bil husna. Dia sedekah itu apa? Karena dia membenarkan adanya pahala, membenarkan adanya surga, yang itu balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini wasaddaqa bil husna. Kemudian apa balasannya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan memudahkan orang tersebut lil yusra, untuk jalan-jalan kebaikan. Ini di antara ayat yang di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keutamaan orang yang bersedekah dilandasi dengan ketakwaan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang bertebaran dalam Al-Quran, di situ keutamaan sedekah. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan yang kurang lebih maknanya, ma min ayyamin illa yanzilan malakan yanzilan. Tidaklah suatu hari itu berlewat, suatu hari itu berjalan kecuali ada dua malaikat yang turun. Kemudian malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, kepada orang yang bersedekah. Ini doanya malaikat. Doanya malaikat kita yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu ganti, ya Allah. Kemudian malaikat yang lain itu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kerusakan orang-orang yang memegang hartanya, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau melakukan hartanya di jalan-jalan kebaikan, mengeluarkan hartanya jalan-jalan kebaikan. Jadi kita tinggal pilih kira-kira doa malaikat yang mana yang kita harapkan. Setiap hari itu seperti itu. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sedekah itu kita usahakan rutin. Karena Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Amalan yang sedikit tapi langgeng, tapi kontinu, tapi terus menerus. Ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau sedekah, itu lihat kemampuan kita. Diri kita cukup, istri anak kita cukup, orang tua kita cukup, keluarga kita cukup, ya, kerabat kita cukup, tetangga juga insya Allah cukup. Maka kita sedekah untuk jalan-jalan kebaikan, untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka usahakan rutin, ya. Jadi rutin, entah itu sepekan sekali, atau tiap hari, atau sepekan sekali, atau 2 pekan sekali, atau 1 bulan sekali. Yang penting itu kontinuitas, ya. Karena amalan yang sedikit disertai keikhlasan sesuai dengan sunnah, kemudian kontinu, ini lama-lama menjadi bukit kan gitu ya. Lama-lama menjadi besar. Nanti kita lihatnya itu di hari kiamat. Ketika dibagikan buku catatan amal, maka disebutkan ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika buku catatan ini dibuka, la yughadiru shaghirah, tidak meninggalkan sesuatu yang kecil. Jadi kita pernah sedekah 1.000, 2.000, 5.000, itu ada catatannya. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan, tidak pula sedekah yang besar, amal soleh yang besar, haji, umroh, zakat, kurban, itu amalan-amalan besar, illa ahsaha, kecuali semuanya lengkap, ya, semuanya lengkap, ya. Maka di dunia ini adalah tempat untuk beramal, belum ada hisab. Nanti di akhirat yang ada hanya hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Oleh karena itu diantaranya disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Munafiqun, Allah berfirman, wa anfiqu, dan berinfaklah, mimma razaqnakum, dengan sebagian apa yang telah kami rezekikan untuk kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian di antara kalian, sebelum datangnya ajal. Ya, min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika maut itu sudah datang, ajal sudah tiba, maka orang ini berkata, rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, seandainya engkau menunda ajalku. Namanya ajal nggak bisa ditunda, tepat pada waktunya, pas, masanya itu pas, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dikedepankan. Laula akhartani, seandainya engkau menunda ajalku ya Allah, ila ajalin qarib, sampai waktu yang sebentar, ya, fa asaddaqo, supaya saya bisa sedekah, wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, ya. Jadi di sini di antara penyesalan seseorang yang semasa hidupnya itu pelit, ya, semasa hidupnya itu malas sedekah, itu terasa ketika sakaratul maut itu tiba. Orang ini minta ditunda ajalnya, dan itu tidak mungkin, itu mustahil. Ajal kalau sudah tiba nggak mungkin ditunda, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa aku minas sholihin. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan,
Yang terakhir, setelah kita tahu ayat-ayat Al-Quran, diantaranya keutamaan sedekah, kita tahu keutamaan sedekah dari hadis Nabi SAW, maka diantara kiat supaya kita tergerak untuk sedekah itu kita lihat sejarah atau kehidupan para salaf. Di antaranya adalah para sahabat. Setiap amalan seperti itu. Kalau kita mau melakukan suatu amalan, apapun bentuknya, selama itu amalan yang disyariatkan, ada contohnya, kita ingat-ingat keutamanya dari Al-Quran, keutamanya dari hadis, kemudian bagaimana para salaf itu mengerjakan amalan tersebut. Disebutkan dalam beberapa riwayat. Pernah suatu saat itu Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, itu datang menemui Nabi SAW, membawa separuh hartanya, separuh hartanya dibawa menghadap di hadapan Nabi SAW untuk disedekahkan, untuk digunakan dalam penyebaran dakwah Islam. Jadi separuh. Kemudian Umar itu dalam hatinya mengatakan, pada hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar dalam masalah infak. Ini dugaannya Umar, prasangkanya Umar radhiyallahu anhu seperti itu. Selang beberapa waktu kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa semua hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar mengatakan, "Lan asbiqo Abu Bakrin mundu hadzal yaum." Sejak hari ini aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam masalah amal soleh, dalam masalah sedekah. Ya. Ini contoh yang nyata dari seorang dua sahabat yang mulia, yang sama-sama dijamin surga, yang sama-sama mertuanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Abu Bakar punya anak namanya Aisyah, dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu anhu punya anak, punya putri namanya Hafsah, dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama mertuanya Nabi, sama-sama dijamin surga. Kuburannya itu bergandengan dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka berlomba-lomba dalam sedekah. Ya, kita belum mampu seperti mereka. Ya, separuh bersedekah dengan separuh harta kita belum mampu. Tapi minimal kan kita punya gambaran bagaimana orang-orang di zaman dahulu itu mereka sangat antusias, sangat berlomba-lomba dalam masalah sedekah. Di antaranya sedekah. Ya, ini orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Arba'in Nawawi, sebuah kitab yang terkenal di dunia Islam, di antara hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, itu di antaranya ada sekelompok sahabat itu datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah memborong pahala, memborong ganjaran. Semuanya dipek ganjarannya. Yusalluna kama nusolli. Mereka yang kaya itu sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kami juga puasa. Kemudian wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Ini nyata. Bagaimana para sahabat itu kalau melihat orang kaya itu tidak silau dengan kehidupan dunia. Enak ya orang kaya itu bisa, kalau dulu kan bisa punya kuda kan gitu ya, bisa punya onta kemana-mana nggak capek. Itu kalau zaman dulu. Kalau zaman kita enak ya orang kaya itu bisa naik mobil mewah, bisa tidur di hotel, bisa jalan-jalan. Itu bukan seperti itu. Kalau kita kembali kepada generasi terbaik umat Islam, generasi sahabat, orang yang melihat orang kaya itu enak, orang kaya itu ya bisa sedekah. Ini diantara bentuk bagaimana mereka itu berlomba-lomba, semangat dalam mengumpulkan pahala, mengumpulkan ganjaran, mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang di situ bagaimana para salaf itu mereka sangat gemar, sangat rajin untuk bersedekah. Ya, itu diantara kiat-kiat dalam sedekah. Ingat pahalanya, ingat keutamaannya di Al-Quran, keutamaannya di Sunnah, di hadis-hadis Nabi. Kemudian lihat bagaimana prakteknya para sahabat ketika mereka berlomba-lomba dalam bersedekah. Kemudian marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang dengan rezeki itu mengantarkan kita menuju surganya, yang dengan rezeki itu kita bisa berlomba-lomba dengan sedekah. Ya, entah sedekah secara terang-terangan,
atau sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu diantara cara untuk mendapatkan tiket naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, di antara orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat ketika matahari didekatkan di kepalanya manusia, itu adalah orang yang sedekah dengan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya sedekah, kemudian tangan kirinya tidak tahu berapa jumlah nominal yang disedekahkan. Kalau tangan kirinya itu nggak tahu, istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, cukup hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui. Ya. Kemudian diri kita. Sekarang sedekah itu gampang para jemaah. Sangat-sangat dimudahkan. Bisa transfer, ada mobile banking. Kalau perlu nggak usah konfirmasi, nggak masalah. Karena biasanya sedekah itu kan ada nominal di belakangnya ya. Tambahkan ini. Itu sudah membedakan. Ini sedekah untuk ini sedekah itu. Ya. Kalau memang tidak harus konfirmasi, nggak usah konfirmasi. Supaya rahasia itu semakin tertutupi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari kita masing-masing. Ya. Kemudian kalau kita sedekah rutin, maka tambahkan, seperti Ramadan ini tambahkan. Jadi di dalam Islam itu ada momen-momen spesial seperti Ramadan. Ini tidak diragukan lagi. Kemudian ada 4 bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, sama Rajab. Jadi 5 bulan ini ya, Ramadan. Kemudian nanti Ramadan, setelah Ramadan ini Syawal. Syawal nanti ya tetap sedekah, tapi mungkin nominalnya tidak besar. Masuk 3 bulan yang utama, Dzulqa'dah, atau orang Jawa mengatakan selau, Dzulhijjah, orang Jawa mengatakan besar, Al-Muharram, orang Jawa mengatakan surah. 3 bulan ini 3 bulan yang utama juga, walaupun tidak seutama Ramadan. Ya, maka gencarkan lagi sedekahnya. Kemudian setelah 3 bulan tetap sedekah dengan nominal yang tertentu. Masuk Rajab, tingkatkan lagi sedekahnya. Itu termasuk bagaimana caranya kita bisa mengejar pahala semaksimal mungkin. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.